Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan dugaan penyalahgunaan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri lewat laporan salah satu wisatawan asal Ukraina. Namun pernyataan yang dibuat Menparekraf ditolak oleh PHRI. Sementara Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan menyebut ada salah persepsi soal hotel karantina dan hotel isolasi. Pengaduan dugaan permainan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri diterima Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam bentuk surat elektronik. Sandiaga menyebut wisatawan asal Ukraina yang mengadu kepadanya akan berlibur bersama anaknya ke Bali lalu menjalani karantina sesuai aturan. Namun, saat hari terakhir karantina, hasil tes PCR dinyatakan positif, padahal mereka mengaku tak mengalami gejala. Wisatawan itu lalu meminta tolong kepada Sandiaga lewat Twitter untuk dilakukan tes PCR ulang. Wisatawan ini meyakini hasil tes itu salah. Namun petugas tak mengizinkan mereka melakukan tes dari pihak lain selain yang disediakan petugas karantina. Sudah dalam karantina dan mengalami perlakuan yang tidak adil dan di luar surat edaran baik Satgas Covid maupun surat edaran Kemenkes berkaitan dengan tes PCR dan ini sudah kita tindak lanjuti. Tentunya bukan hanya saat ini ya, tapi dengan seiring dibukanya border kemarin di Kepri dan minggu depan di Bali, kami juga akan mengadvokasi dan tindakan ini bukan hanya dari segi bagaimana menyelesaikan kasus di lapangan, tapi juga terlibat aktif dalam mitigasi. Terkait aduan turis Ukraina ke Menparekraf, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI menolak disebut melakukan kecurangan. PHRI mengakui adanya insiden turis Ukraina tersebut. Namun, cerita yang beredar dan diunggah Menteri Parekraf Sandiaga Uno, menurut PHRI tidak sepenuhnya benar. PHRI menyebut yang mereka tahu soal tes PCR sepenuhnya adalah wewenang dari Satgas Penanganan COVID-19. Dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Sekjen PHRI Maulana Yusran menjelaskan, adanya salah komunikasi dan tak berjalannya koordinasi antara Kemenparekraf dan Kementerian Kesehatan soal aturan karantina ataupun isolasi bagi pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri. PHRI berharap masyarakat dapat memahami proses kekarantinaan secara utuh. Agak prihatin ya statement Mas Menteri melalui media sosial yaitu IG ya yang membuat situasinya makin menjadi gaduh. Yang sebenarnya, jadi kalau kami berharap pemerintah mengatakan yang dilaporkan oleh Mas Menteri itu harusnya Mas Menteri sebagai pembuat kebijakan, bagian dari pembuat kebijakan yang harusnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang mengetahui aturan itu. Oke, dari info saya yakin bahwa semua pekerja hotel mengetahui aturan yang berubah-berubah setiap saat untuk menjelaskan itu kepada tamu gitu. Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto menyebut, meski ada kemungkinan terjadi kecurangan, namun yang sering terjadi adalah adanya kekurangtahuan soal mana yang disebut hotel karantina dan mana yang disebut hotel isolasi. Seperti disampaikan Pak Maulana, beda antara hotel karantina dan hotel isolasi. Jadi saya tadi mengikuti wawancara Pak Menteri terkait itu, jadi sepertinya masih belum bisa membedakan mana itu hotel karantina dan isolasi dan mana itu hotel isolasi. Seperti disampaikan Pak Maulana, itu adalah dua hal yang terpisah karena syarat-syarat penentuannya juga berbeda. Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan, ada 3 kategori penanganan terhadap pasien COVID-19 dari pelaku perjalanan internasional, yakni pasien tanpa gejala, pasien gejala ringan, dan pasien gejala berat. Pasien tanpa gejala harus menjalani isolasi di tempat karantina yang sudah ditunjuk selama 10 hari. Untuk gejala ringan, pasien menjalani isolasi 10 hari ditambah 3 hari setelah tidak menunjukkan gejala. Sedangkan untuk gejala berat, pasien harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari ditambah 3 hari setelah tidak menunjukkan gejala. Aturan yang konsisten dan koordinasi yang tak terputus seharusnya jadi formula baku dalam penanganan kekarantinaan ini, sehingga tak ada kebingungan bagi pelaku perjalanan ataupun para pengelola aturan di lapangan. Tim Liputan, Kompas TV.